Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam lombok hijau yang enak banget. Kita siapkan dulu ayamnya, terus kita merebus. Tapi rebusnya nggak usah lama-lama Flavis, cuma sebentar aja. Sekarang kita sisihkan dulu ayamnya, siapkan sambal lombok hijaunya, cabai atau lombok hijau, bawang, brambang. Kemudian ini mau kita tumis sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, tambahkan godong salam dan juga godong jeruknya biar makin wangi. Sekarang kita masukkan ayamnya, aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Tambahkan juga gula, garam dan juga penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Sekarang kita mau tambahkan lagi air. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep dan ayamnya juga empuk banget dan kuahnya juga rada susut. Nah, sekarang kita tambahkan lagi lombok hijau yang masih bungkulan, aduk-aduk sebentar. Nah, ini kita siap sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng terong yang enak banget. Tapi kali ini oseng-oseng terongnya kita pakai kecap Flavis. Kadang kita bosen ya masak terong disambelin aja. Terus kadang kita tumis pakai cabai. Nah, hari ini kita mau numisnya nggak pakai cabai. Cuman bumbunya ada bawang putih aja Flavis. Nih bawang putihnya juga cukup kita iris-iris atau mau digeprek cincang juga boleh banget. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong bawang putihnya, sekarang kita sisihkan dulu. Terus mau kita goreng terongnya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita goreng terongnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik. Ini kalau misalnya nanti Flavis mau warnanya tetap cantik kayak gini, kalau masak terong itu apinya harus benar-benar panas. Dan minyaknya juga agak banyak Flavis, supaya nanti warna tetap cantik. Nah, ini sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau goreng-goreng lagi sisa terongnya. Kita masukkan lagi, kenapa aku nggak sekaligus goreng? Karena kan wajannya kecil, terus minyaknya juga nggak yang banyak banget. Jadi lebih baik aku goreng jadi beberapa kali bagian supaya nanti warnanya tetap cantik, nggak kemelirun. Kalau sudah kita angkat, terus kita mau gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wangi. Nanti sampai warnanya juga agak kering ya, baru kita akan masukkan terong yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk-aduk lagi biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ini kita mau pakai garam, terus ada kecap manis, ada gula pasir sedikit. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Gini aja rasanya udah enak banget. Karena kita tambahkan lagi air, aduk-aduk. Oh ya, tadi aku belum masukin gulanya Flavis, aku tak tambahin gula sedikit. Kalau saya Flavis nggak terlalu suka yang manis banget, boleh dikurangin gulanya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya rada susut. Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kacang panjang yang enak banget. Tadi di pasar, lihat kacang panjang aku masih seger-seger banget. Aku langsung beli untuk bikin lauk makan siang hari ini. Ini kacang panjangnya tadi sudah aku cuci bersih, terus ini mau kita potek-potek. Kalau sudah kita sisihkan, di sini kita mau siapkan bahan tambahannya. Aku mau pakai udang Flavis. Wah, ini nanti enak banget. Selain ada udang, di sini kita mau tambahkan juga bahan lainnya. Aku mau pakai toge. Ini aku pakai togenya yang agak panjang-panjang kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini sisihkan juga. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai separuh karena gede tadi Flavis. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil, satu aja. Ini mau kita iris tipis-tipis, terus ini mau kita pisah-pisahkan juga biar nanti nggak nempel ya. Selain ada bawang bombay, di sini juga kita akan siapkan lagi. Aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga mau kita iris tipis-tipis.
Nanti kalau misalnya Flavis mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit yang banyak kayak aku hari ini. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, tapi mau tetap ada rasa cabai sedikit, bisa pakai cabai merah yang keriting atau cabai merah yang gede-gede, itu kan ada. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu, bawang bombay juga. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah, masukkan cabenya, aduk-aduk lagi. Kalau nanti sudah agak kering dan juga sudah wangi banget, baru kita akan masukkan udangnya. Udangnya kita aduk-aduk, nanti biarkan udangnya sampai berubah warna. Dan nanti kita akan masukkan kacang panjangnya. Jadi biarkan udangnya matang dulu ya. Nah, sekarang kita masukkan kacang panjangnya, aduk-aduk lagi. Biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, di sini nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, Flavis. Kita mau pakai gula, garam, lidah perasa. Tapi bisa juga misalnya mau pakai kaldu-kalduan, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu bubuk, jamur, itu kan juga ada ya. Suka-suka Flavis di rumah aja. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan togenya. Karena toge sebentar banget matang, cuma disereng-sereng aja udah matang, Flavis. Nah, ini seperti ini aja udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terus sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan kembung yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan ikan yang masih seger banget, Flavis. Yang tadi beli di pasar pagi tuh seger-seger. Seneng rasanya kalau belanja di pasar pagi tuh lihat sayuran, lihat ikan-ikan, semuanya tuh masih seger-seger banget. Rasanya tuh pengen borong semuanya. Dan tadi aku lagi pengen bikin ikan kuah. Nah, aku mau pakai ikan kembung, cocok banget. Bisa juga misalnya pakai ikan kue atau pakai ikan tongkol, tenggiri. Itu cocok banget dimasak pakai cara seperti ini. Ini marinasi dulu pakai air asam jawa dan juga garam ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya air asam jawa juga bisa diganti pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Marinasi selama 5 menit aja udah cukup. Kemudian ini mau kita goreng. Masukkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan ikannya. Nah, ini karena tadi kita marinasi pakai air asam jawa, nanti pada saat goreng ikannya itu lebih cepat warnanya merah, Flavis. Nah, kayak gini. Ini tuh nggak gosong, cuman warnanya lebih merah aja karena tadi kita marinasi pakai air asam jawa. Nah, sekarang mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Kemudian kita goreng lagi sisanya. Ini karena wajannya nggak gede-gede banget, jadi aku gorengnya menjadi beberapa kali bagian. Kita balik, kalau sudah matang ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, terus tambahkan lagi kunyit, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin kelapa sangrai, Flavis. Nih bikin nanti aroma masakan itu jadi wangi, terus rasanya itu jadi gurih banget. Ini kelapanya kita sangrai, jangan ditinggal. Kalau misalnya lagi nyangrai kayak gini, Flavis harus benar-benar diaduk terus supaya nanti nggak gosong. Apinya kecil aja. Kalau warnanya sudah coklatan seperti ini mau kita angkat. Terus mau kita haluskan, boleh menghaluskannya pakai ulekan kayak gini, ataupun pakai blender. Untuk blender bumbu itu kan ada tuh, itu juga boleh banget. Ini mau kita haluskan. Ini menghaluskannya aku nggak sampai yang jadi minyak, Flavis, jadi masih agak kasar-kasar gitu. Nah, seperti ini aja udah kita sisihkan. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Aduk-aduk sampai nanti aromanya wangi banget, bumbunya tanek. Kalau masak-masakan kayak gini, bumbunya itu harus benar-benar tanek, Flavis, supaya nanti nggak langu baunya. Di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada serai, salam, dan juga laos. Kita masih masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga sudah pecah minyak ya, pecah minyak maksudnya.
Baru di sini kita akan masukkan santannya. Kita aduk-aduk. Ini penting juga santannya nggak boleh sampai pecah, harus benar-benar diaduk terus Flavis. Di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, gula, garam. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya boleh. Kita aduk-aduk lagi, kita masak santannya sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih kita akan masukkan ikannya. Nah kalau ikannya udah masuk, kita masak lagi. Untuk ngaduknya nggak usah yang kenceng-kenceng, pelan-pelan aja Flavis supaya nanti ikannya nggak hancur. Apinya kita kecilkan. Kalau misalnya sudah mendidih, kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep banget. Nah ini aromanya udah wangi banget. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, di sini kita baru masukkan kelapa yang sudah tadi kita sangrai Flavis. Ini kalau ini udah masuk, aduk-aduk lagi. Jadi kelapa sangrai ini bikin masakannya itu aromanya jadi wangi, gurih, dan juga ada rasa manis-manis dari kelapanya itu Flavis. Rasanya enak banget. Kita aduk lagi. Nah biarkan nanti kuahnya rodok susut. Kalau udah rodok susut dan kuahnya juga sudah kental, ini enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bisa juga Flavis mau tambahkan lalapan, juga enak banget. Terus ada sambal hijaunya, tambah enak banget. Nah ini mau tak tambahin lombok hijau irisannya ya, supaya nanti lebih cantik aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Kalau kalian suka dan mencobanya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan layur. Biasanya kan kalau Flavikasi masak ikan layur itu yang ikannya udah diasinin, ikan asin ya. Tapi hari ini Flavikasi mau bikin ikan layurnya itu masih seger. Nih tadi sudah aku beli di pasar, kebetulan lagi ada ikan layur yang seger. Jadi mau langsung aku beli aja, terus aku mau masak untuk maem siang hari ini. Ini mau kita potong-potong, terus nanti kita cuci bersih. Bagian kotoran itu nanti juga kita buang ya. Kalau misalnya sudah dibersihkan, ini mau kita marinasi sebentar pakai sedikit garam. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini mau kita goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng ikan layur. Ya siapa di sini yang suka banget sama ikan layur? Kalau Flavikasi itu dari kecil tuh suka banget sama ikan layur. Cuman waktu dulu tuh paling maamnya tuh ikan layur yang asin Flavis, nggak bisa maam yang masih seger kayak gini karena bumbunya jauh banget kalau misalnya masih seger kayak gini, dan harganya juga lebih mahal. Makanya dulu waktu Flavikasi kecil makanya selalunya yang sudah diasinkan ikannya. Sekarang kalau misalnya Flavikasi mau cari, tinggal ke pasar pagi naik motor udah deh kita beli. Ini mau kita goreng. Tadi aku taburin sedikit pakai tepung tapioka ya, ataupun tepung beras juga boleh, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup saat digoreng. Kalau misalnya ini sudah kering, ini mau kita angkat terus kita goreng lagi sisanya. Ini tadi aku goreng menjadi beberapa bagian Flavis, beberapa kali. Nah wajannya kan nggak terlalu gede banget, jadi lebih baik goreng jadi beberapa kali aja. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Ini cuma kita cemplung ke dalam minyak panas, terus habis itu kita goreng sampai nanti mateng. Karena ikan layur ini bukan tipe ikan yang rewel Flavis kalau digoreng, jadi masaknya itu juga enak gitu. Ini sudah matang, ini mau kita angkat terus kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kalau masak ikan layur itu bumbunya itu mesti pepek, terus yang pedes, nanti juga ada manisnya. Wah enak banget. Sekarang kita siapkan dulu lombok rawitnya ya. Lombok rawitnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau misalnya nanti ada cabai yang merah keriting boleh, ataupun merah yang gede juga boleh banget Flavis. Cabainya yang banyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Kita iris-iris juga. Karena sudah diiris-iris, kita tambahkan lagi bawang putih. Jadi nggak cuma brambang, ada bawangnya juga. Kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat hijau. Wah, makin seger lagi nanti rasanya. Tomat hijaunya juga mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dah nih lombok, bawang, brambang, tomatnya sudah selesai kita iris-iris. Sekarang kita siapkan wajan tadi bekas goreng ikannya ya. Masih ada bekas minyaknya tuh. Nah kita pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Masukkan dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti agak kering dan wangi.
baru kita akan masukkan tomat hijaunya. Udah kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kecap manis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan ikan layurnya sudah tadi kita goreng. Oh iya, Flavis, aku tambahkan lagi, ini ada lenca. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai lenca, terus mau pakai pete juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digosreng sebentar. Habis itu udah mateng, rasanya udah gurih banget. Jadi rasanya itu gurih, pedes, manis, terus ada segernya karena tadi kita pakai tomat hijau. Terus ini ada lencaknya juga, jadi udah nggak perlu pakai lalapan lagi. Oke, seperti ini aja, Flavis. Sekarang kita mau langsung sajikan di meja makan. Kebetulan ini mau untuk lauk makan siang. Kalau misalnya Flavis untuk sarapan juga boleh banget, enak banget. Misalnya ini masaknya siang ataupun sore nggak habis, diangetin lagi untuk besok pagi, itu masih enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan jangan tempe. Nanti kita campurin pakai godong melinjo yang enak banget. Teman-teman, di sini kita siapkan dulu tempenya. Kemudian ini mau kita potong-potongnya boleh gede-gede ataupun misalnya Flavis mau kecil-kecil kayak aku hari ini juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan godong melinjonya, Flavis. Ini kebetulan di halaman rumah tuh godong melinjo lagi pada terubus, jadi aku petik untuk campuran masak jangan tempenya. Kemudian nanti kita cuci bersih. Kalau sudah, siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah. Terus mau kita haluskan. Misalnya Flavis mau pakai ulekan boleh, atau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh. Rasanya Flavis di rumah aja, enaknya pakai yang mana. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis-tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk, kita tumis sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam, laos. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Untuk godong melinjonya itu nanti aja belakangan, Flavis, karena sebentar banget matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita masak dulu tempenya sama bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi dan juga tempenya sudah setengah matang, kita akan masukkan santannya. Tadi aku pakai santan yang masih seger banget, Flavis. Jadi rasanya itu lebih gurih dan ada manis-manis piye gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti santannya nggak pecah. Tambahkan gula, garam. Misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa atau kaldu-kalduan juga boleh banget. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan kecilkan apinya, terus kita masak sampai nanti matang dan juga tanek. Kalau sudah matang, baru kita akan masukkan godong melinjo. Nah, kalau godong melinjo udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, Flavis, karena godong melinjo kan sebentar banget matang. Kita tunggu mendidih. Kalau sudah, ini udah matang. Ini mau siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Apalagi untuk kayak orang kayak aku, Flavis, suka banget masak-masakan deso kayak gini. Ini enak banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging yang enak banget. Ini kita siapkan dagingnya, terus kita potong-potong. Kita motongnya nanti ngelawan serat ya, supaya nanti lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, terus mau kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini kita pakai cabai merah keriting, nggak usah banyak-banyak. Tambahkan lagi kemiri, bawang merah, bawang putih, terus tambahkan tomat. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Jangan lupa diaduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbunya mateng dan juga tanek. Oh ya, di sini kita tambahkan lagi aromatik lainnya. Ada kapulaga, kayu manis, cengkeh, salam, laos, dan juga ada serehnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, sudah tanek dan juga sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Pokoknya nanti kalau dagingnya masuk, bumbunya harus sudah benar-benar mateng dan juga sudah tanak supaya nanti nggak bau langu, Flavis. Nah, sekarang kita akan masukkan dagingnya. Kalau dagingnya udah masuk, kita aduk-aduk. Jangan langsung tambahkan air. Biarkan kita masak dulu dengan bumbu. Biar nanti warnanya sudah berubah pucat. Dan juga sudah, kalau Flavi kasih bilang itu sudah keset gitu dagingnya. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Aduk-aduk lagi. Biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau air udah masuk, nanti apinya kita besarin. Nah, setelah mendidih, kita akan kecilkan lagi apinya. Kita masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk dan juga bumbunya udah ngeresep banget. Pokoknya kalau masak daging-dagingan tuh kita kecilkan apinya. Habis itu kita masak pakai waktu yang agak lama sampai nanti bumbunya ngeresep dan dagingnya empuk banget. Nah, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi berambang goreng di atasnya, itu juga nanti bikin masakan itu jadi wangi. Nah, ini nanti mau tak tambahin irisan lombok supaya warnanya tuh lebih cantik. Mister Flavis mau tambahkan berambang goreng lagi juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan oseng-oseng soun yang enak banget. Nanti oseng-oseng sounnya tanpa kecap ya. Pertama kita siapkan soun. Untuk bahan isiannya, di sini kita mau tambahkan sayur-sayuran. Kita mau pakai wortel. Ini wortelnya mau kita potong tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak korek api gitu, Flavis. Selain ada wortel, di sini juga kita mau tambahkan kubis. Kebetulan tadi habis bikin sayur asam, tak kasih kubis, Flavis. Terus aku ambil 2 lembar untuk campuran tumis soun kita hari ini. Ini kubisnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, tambahkan lagi bakso. Ini aku pakainya bakso sapi ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya, bisa juga pakai bakso ayam atau bakso ikan, ataupun misalnya Flavis mau pakai fish cake, itu juga boleh banget. Sekarang kita tambahkan juga ada tomat. Ini tomatnya kita satu aja. Kalau misalnya Flavis pakai yang gede, cukup separuh aja. Ini kita potong tipis-tipis juga. Tambahkan lagi ada cabai rawit. Kalau nanti misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, pakainya cabai merah keriting aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita pakai bawang putih, terus bawang merah juga, terus ada kemiri. Ini mau kita haluskan pakai ulekan. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita akan rebus sounnya terlebih dahulu. Siapkan air mendidih. Kalau sudah, masukkan sounnya. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak ya, supaya nanti nggak lengket. Kita rebus sampai nanti sounnya udah empuk. Ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Kemudian ini mau kita tumis bumbu-bumbunya. Kita siapkan wajan lagi, terus tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu. Terlebih dahulu kita masukkan bumbu halusnya ya. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan warna juga sudah agak kecoklatan, tandanya sudah mateng, kita masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru kita akan masukkan sayur-sayuran, Flavis. Kita masukkan terlebih dahulu wortelnya, terus kubisnya kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai agak setengah mateng. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Gak usah banyak-banyak, Flavis, airnya sedikit aja. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai gula merah, terus tambahkan lagi garam,
Tambahkan penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau, boleh pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur juga boleh. Masukkan tomat dan juga baksonya, aduk-aduk. Kemudian kita masukkan sounnya, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai tercampur rata. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Udah, ini udah cocok banget untuk kita jadikan lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kangkung yang enak banget. Kebetulan tadi di pasar tuh lihat kangkung tuh seger-seger banget Flavis. Terus aku mau beli, dan kita udah lama banget nggak bikin masakan kangkung juga Flavis. Jadi hari ini kita mau bikin masakan kangkung. Kita siapkan kangkungnya, terus kita mau petik-petik. Kalau misalnya Flavis mau dirajang-rajang juga boleh banget. Kadang-kadang ada yang nggak mau metik-metik, adanya cuma dirajang. Ya wis nggak apa-apa, nanti saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipetik-petik, ini mau kita masukkan ke dalam wadah dulu. Terus nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan. Kita mau tambahkan tumisan kangkungnya pakai telur puyuh Flavis. Kadang ada yang pakai daging ayam, pakai daging sapi. Nah, hari ini kita mau pakai telur puyuh. Rasanya enak banget. Terus anak-anak tuh yang pasti suka Flavis. Ini telur puyuh tadi sudah tak rebus. Terus ini mau kita kupas. Sari telurnya juga yang seger supaya nanti teksturnya kenyal dan gampang juga untuk dikupasnya. Ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Sini bumbunya juga cukup kita iris-iris aja. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris, terus kita mau tambahkan lagi lombok rawit. Biar nanti makin pedes. Rasanya kok kalau masak nggak ada lombok rawitnya tuh kurang enak. Minimal tuh harus pakai yang lombok merah keriting Flavis kalau misalnya nggak pakai lombok rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes ya wis nggak apa-apa. Nah, ini kita tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris juga. Kemudian selain ada bawang bombay, kita juga mau tambahkan lagi ada bawang merah. Oh ya, ini bawang bombaynya kan masih nempel Flavis. Ini mau kita pisahkan dulu supaya nanti kalau dimasak tuh nggak susah untuk numis-tumisnya. Kita tambahkan bawang merah, kita iris-iris juga, dan nanti kita pakai bawang putih. Udah, bumbunya ini aja Flavis. Lombok, bawang, berambang, cuma ketambahan bawang bombay aja. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang bombay ya wis nggak apa-apa, di skip aja. Nah, di sini kita mau tambahkan lagi tomat Flavis. Aku tuh suka kalau numis-numis tuh dikasih tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Ini tomatnya aku pakai yang kecil aja. Kalau misalnya Flavis nanti pakai yang besar, cukup separuh aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan dulu bawang, berambang, dan juga bawang bombaynya ya. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, nanti kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kangkungnya. Masak kangkung itu sebentar banget matang Flavis. Jadi nggak usah lama-lama, cuma diserang-serang aja tuh udah matang. Pastikan kalau misalnya Flavis masak kangkung pakai apinya yang besar Flavis supaya nanti warnanya itu tetap cantik. Kalau misalnya nanti Flavis pakainya api kecil, suka warnanya kemelirun gitu Flavis. Jadi kalau masak kangkung apinya yang besar, diaduk-aduk terus nanti jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti warnanya tetap cantik dan juga teksturnya tuh masih krius-krius. Rasanya tuh kalau maam kangkung tuh lebih enak masih krius-krius ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan telur puyuhnya, aduk-aduk sebentar aja udah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang istimewa banget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi Flavis, karena sudah ada kangkungnya, kan udah sayurnya. Terus juga sudah ada telurnya. Wah, udah komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daun singkong yang enak banget. Ini kebetulan di halaman rumah ada daun singkong yang masih muda-muda dan juga masih seger-seger. Ini mau aku petik, mau aku masak.
Ini jangan lupa daun singkongnya kita rebus dulu pakai air yang sudah mendidih. Ngerebus daun singkong karena masih muda banget Flavis, rebusnya tuh nggak usah lama-lama karena sebentar banget empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian nanti siram pakai air dingin. Kalau sudah diperes, terus mau kita potong kecil-kecil kayak gini. Nah ini mau kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya, untuk tambahannya di sini kita mau pakai jantung pisang Flavis. Ini tadi bagian luarnya, yang bagian keras atau merahnya itu sudah tak buang, ini tinggal bagian dalamnya aja. Sekarang kita mau rebus, tapi ngerebusnya siapkan air mendidih dulu. Kalau sudah mendidih, kita potong-potong langsung jantung pisangnya di atas air mendidihnya seperti ini Flavis. Ini mau kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti empuk. Nah ini fungsinya juga kalau kita rebus supaya getahnya itu hilang. Nah ini sudah empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kali ini yang praktis aja Flavis. Jadi aku mau bikin sayur lodeh tapi versi yang bumbu simple, yang cuma diiris-iris aja. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Ini kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga cabai merah keriting biar nanti makin pedes. Tapi saya nggak suka pedes, pakainya yang merah keriting aja, nggak usah pakai rawit. Di sini kita tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Nah, di sini nanti kita juga akan tambahkan laos dan juga godong salam. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau sudah, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, masukkan godong singkongnya dan juga jantung pisangnya yang sudah tadi kita rebus. Nah ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan lagi santan yang masih seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, juga bisa pakai santan instan, nanti tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk, tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih, terus tanek, mateng, dan juga enak banget. Pokoknya jangan lupa harus diaduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah Flavis. Apalagi kalau misalnya pakai santan seger lebih gampang pecah dibandingkan pakai santan instan. Jadi memang harus benar-benar sering diaduk. Nah seperti aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih, dan juga pedas. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sop ayam yang enak banget, yang seger. Pakai bumbunya bumbu yang simple aja. Nanti kuahnya juga bening dan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dada ayam. Tadi sudah aku pisahkan dari tulangnya. Kita akan rebus, tapi ini rebusnya mau aku 2 kali rebus Flavis. Jadi rebusan pertama ke dalam air mendidih, cemplungin nggak berapa lama, terus habis itu diangkat. Ini supaya nanti kuahnya itu seger banget. Kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan ya, karena ayam kampung itu kan memang udah gurih dan seger gitu. Nah sekarang kita akan rebus lagi ke dalam air mendidih. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan merica bulat. Kemudian kita akan haluskan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian untuk berambangnya juga cukup kita geprek-geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita ulek. Biarkan nanti sampai wangi. Nah di sini juga aku tambahkan lagi kayu manis, kembang PK, kapulaga, dan juga ada cengkehnya. Aduk-aduk lagi, ini biar aromanya tuh makin wangi banget. Seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Tambahkan lagi batang daun bawang dan juga ada batang seledri. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk.
Kalau mau tambahkan lagi micin juga boleh banget. Kemudian ini kita biarkan dulu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya dan biar nanti kuah kaldunya juga makin enak lagi. Sekarang kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai toge. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang dan juga seledrinya yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi kubis. Ini kubisnya juga tadi aku rawis kecil-kecil. Kemudian di sini aku siapkan juga soun. Ini tadi sounnya sudah direndam air panas, terus habis itu ditiriskan. Nah di sini biar makin seger, aku mau tambahkan tomat. Ini potong kasar aja nggak apa-apa. Kemudian biar makin wangi, aku tambahkan brambang goreng. Untuk sambelnya ini aku pakai sambal rebus ya. Flavis juga bisa pakai sambal kecap, sasai Flavis aja. Nah sekarang kita akan tengok ayamnya. Ini udah mateng, daging ayam sudah empuk, kuahnya juga sudah seger dan juga gurih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan garam, mungkin garamnya kurang, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian kita akan angkat tulangnya, ayam-ayamnya kita angkat. Nah ini apinya kita kecilkan sambil diaduk-aduk. Nah sekarang kalau misalnya sudah siap semuanya, kita akan racik supnya dengan bahan-bahan isiannya. Sebelum kita siapkan ke dalam mangkuk, di sini ayamnya sudah tadi kita rebus, kita suwir-suwir. Nah ini karena masih panas aja aku pakai japitan aja. Flavis juga bisa pakai garpu ataupun misalnya kalau sudah dingin boleh disuwir-suwir pakai tangan. Kemudian kalau misalnya sudah disuwir-suwir semuanya, kita akan toto semua bahan di dalam mangkoknya. Kita siapkan bihunnya, sounnya maksudnya ya. Kemudian ada kubis, ada toge, kemudian ada ayam dan lain-lainnya. Nah untuk kubis dan togenya Flavis, ini sengaja aku pakai mentah-mentah ya, karena aku maunya nanti pada saat dimaam itu masih ada krius-kriusnya. Tapi bagi Flavis mungkin kayak ngerasa agak langu segala macem, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Nah sekarang kita siram dengan kuah. Jangan lupa tambahkan sambal. Kalau mau tambahkan kecap manis juga boleh banget. Nih kita maem pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng, tahu goreng, perkedel, wis jangan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.